Persib berhasil comeback mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1. Gol Persib dicetak oleh Ciro Alves di menit 64, David Da Silva di menit 75. Satu gol Persebaya dicetak oleh Lelis di menit 44. Oke, ini salah satu pertandingan yang bagus untuk Persib Bandung, menguji lah ya kekuatan yang sudah diterapkan oleh Luis Mia di beberapa pertandingan terakhir. Dan ya, ada memang beberapa PR yang harus ditingkati oleh Luis Mia bersama Persib Bandung. Terkhusus kecepatan yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya saat melakukan penyerangan untuk mengeliminasi 3 defender yang dimiliki oleh Persib Bandung yang ada di belakang, Iqbal Nevo, Kuivers, dan Juprianto, teman-teman, yang nyatanya memang mereka mengalami kesulitan. Oleh karena itu, di babak kedua, teman-teman, Luis Mia melakukan salah satu treatment yang baik dengan apa? Dengan memindahkan hand ke Fior ya teman-teman sebagai center back, tapi posisinya sebelah kanan. Nah, posisi dari hand ini pun bukan hanya berpatokan sebagai center back sebelah kanan, tetapi dia juga kadang melakukan supporting kepada Febri Haryadi yang berperan sebagai wingback untuk membantu Ciro Alves ke depan. Oke, itu salah satu poin yang akan kita bahas. Kita lihat dulu starting line up dari kedua tim. Dari grafisnya Indosiar, Persib Bandung gunakan pola 3-4-3. Di belakang ada Teza, kemudian Juprianto, Kuivers, Iqbal Nevo. Tinggi besar 3 pemain belakang dari Persib Bandung. Sedangkan satu teman-teman berpindah sebagai gelandang bersama Dedi. Kemudian wingback kiri, wingback kanan ada Jalnando dan Prets Butuan. Febri, David Da Silva, Ciro Alves berada di depan 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Sedangkan Persebaya Surabaya menggunakan pola 4-3-3. Nah, kalau kita bicara dari sisi dominasi permainan teman-teman, dari statistik ya, ball possession, Persib Bandung kalah menghadapi Persebaya Surabaya 54% Persebaya, sedangkan Persib 46%. Memang dari secara faktual di atas lapangan teman-teman, Persebaya banyak menciptakan peluang, tapi peluang-peluang yang mereka hasilkan tidak mampu mereka konversi untuk menjadi gol. Nah, ketika hal tersebut tidak bisa dikonversi menjadi gol, dapatlah momentum yang dimiliki oleh Persib Bandung. Oke, aku elaborasi jadi 3 fase teman-teman seperti biasa. Yang pertama fase attacking, transisi, kemudian defense. Nah, di pertandingan ini Luis Mia bersama Persib tetap pakai 3 back. Menjadi masalah bagi Persib Bandung yaitu tidak bisa bermain dari sisi half space. Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, udah pernah juga pakai grafis kita bahas teman-teman. Di sisi half space dimatikan oleh pemain Persebaya Surabaya. Apa yang terjadi? Permainan crossing, permainan rotasi ataupun switch possession yang dinamis seperti Persib menghadapi Persik Kediri teman-teman, itu nggak bisa tercipta. Contohnya seperti apa? Di babak pertama sebelum pergantian pemain, Ciro Alves berada di koridor half space, otomatis yang jaga sisi lebar lapangan kan Jalnando sebelah kiri, Freds Butuan sebelah kanan. Yang isi koridor half space, Ciro sebelah kiri, Febri half space sebelah kanan teman-teman. Lihat, di situ dimatikan oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Nggak banyak diberi ruang. Otomatis Persib untuk memanfaatkan wingback kiri, wingback kanan pun nggak bisa secara optimal seperti apa yang dilakukan oleh Persib kala sebelum menghadapi Persebaya Surabaya. Udah tahu banget nih Coach Aji Santoso bagaimana untuk meredam lah ya, setidaknya menurunkan agresivitas yang dimiliki oleh Persib Bandung lewat wingback kiri, wingback kanannya, dan itu berhasil. Nah, kemudian setelah Persebaya mampu mengantisipasi serangan yang dimiliki oleh Persib Bandung, Persebaya pun pelan-pelan mengendalikan permainan. Ini wajar teman-teman karena sudah memiliki kepercayaan diri, mereka kuasai bola, kemudian permainan-permainan cepat yang mereka miliki, counter press yang mereka ciptakan teman-teman, itu berhasil menyulitkan lini belakang dari Persib Bandung, Iqbal Nevo, Kuivers, dan Juprianto. Nah, situasi yang cukup menarik memang ya saat Daisuke 1 teman-teman dimainkan di sektor tengah, otomatis 3 pemain di belakang menjulang posturnya kala menghadapi pemain depan dari Persebaya Surabaya yang level kecepatannya teman-teman sangat teruji. Contoh terujinya kecepatan pemain Persebaya itu saat menghadapi Arema di Kanjuruhan.
Itu cepat banget permainan dari Persebaya, progresif, tiba-tiba bola udah ada di depan. Dan pemain Persib Bandung terlihat kan, lini belakangnya masih menjadi salah satu problem untuk bisa menghentikan serangan yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Tapi setelah turun minum, Coach Luis Mia dengan insting tentu ya, dengan pengalaman yang sudah beliau miliki teman-teman, melakukan beberapa pergantian pemain dan itu berjalan dengan sangat bagus teman-teman. Beckham Putra dimasukkan, Hen dimasukkan, Robby Darwish dimasukkan, membuat tekanan dari Persib Bandung lebih terasa. Di babak pertama teman-teman, cenderung pemain Persib Bandung tidak memiliki pemain needle player, pemain jarum untuk berani nusuk ke depan. Ada pemain jarum mereka, tapi riskan untuk mereka masuk ke depan. Lebih bermain hati-hati, bermain lebih memanfaatkan luar, kiri kanan teman-teman. Sedangkan di babak kedua, pemain Persib Bandung dengan setelah dimasukkan beberapa pemain memang membuat perbedaan. Contoh, Beckham dimasukkan, permainan half space di sektor kiri teman-teman itu lebih terasa, walaupun masih bisa ya diredam oleh pemain Persebaya, tetapi tidak seperti babak pertama. Salah satu hal yang dilakukan oleh Ciro Alpes ya, yang jarang ia lakukan di babak pertama, yaitu menusuk. Nah, Ciro Alpes ini salah satu karakter gaya permainannya disebut sebagai needle player ataupun pemain jarum, mampu lepas dari ruang sesak. Nah, ketika itu dilakukan oleh Ciro Alpes, lihat apa yang dilakukan oleh pemain Persebaya. Sulit mereka untuk menghentikan skill individu yang dimiliki oleh Ciro Alpes. Nah, di momen-momen seperti itu, di momen-momen deadlock, di momen-momen yang mengalami kesulitan, Ciro Alpes melakukan skill individualnya teman-teman, ya salah satu hal yang harus kita puji teman-teman. Di samping pada saat Ciro Alpes menghadapi Persik, Ciro Alpes belum menunjukkan sesuatu yang luar biasa, tapi inilah dia ya, Ciro Alpes tahu kapan dia dibutuhkan. Ciro Alpes menunjukkan bahwa ia mampu mengobrak-abrik lini pertahanan dari Persebaya. Teringat kita saat Ciro Alpes bersama Persikabo 1973 teman-teman, apa yang dilakukan oleh Ciro Alpes di momen gol pertama dari Persib Bandung, gol krusial itu teman-teman untuk membangkitkan semangat pemain Persib Bandung, itu rutin banget dilakukan oleh Ciro Alpes. Tapi saat bersama Persib Bandung kan sedikit banget kan dilakukan oleh Ciro Alpes. Apakah itu merupakan salah satu rasa kurang percaya dirinya? Bisa jadi. Tapi itu menjadi salah satu hipotesa kenapa Ciro Alpes belum sering menunjukkan bahwa dia itu pemain jarum, needle player. Needle player itu contohnya lagi Neymar, kemudian Messi teman-teman. Setelah di babak kedua dengan berbagai macam pergantian yang dilakukan oleh Luis Mia, tercipta lagi gol lewat Hen, memberikan passing ke depan teman-teman, progresif pass, mengincar posisi David da Silva. David da Silva berhasil mengelabuhi kiper dari Persebaya. Ini gol template dari David da Silva dengan kecepatannya. Nah, di momen gol dari David da Silva ini pengalaman aku, tapi ini sebagai sekedar edukasi, tidak ada menjatuhkan pihak A, B, C, D, E, tapi ini benar-benar hanya sebagai edukasi teman-teman. Jadi aku sempat beberapa kali diskusi dengan mantan wasit FIFA terkait tentang momen seperti ini, karena kan kita sebagai penonton TV kerap mengatakan ini gol sudah 100%, udah sah golnya. Padahal kalau kita tonton kamera yang menyiarkan pertandingan Persib menghadapi Persebaya di momen gol David da Silva teman-teman, tidak simetris tegak lurus. Makanya pada saat FIFA awal-awal membuat sebuah proyek ataupun program, awalnya mereka keluarkan goal line teknologi, garis lapangan teman-teman, untuk mendeklarasikan apakah itu gol tidak. Jadi itulah dia pentingnya teman-teman, tegak lurus kamera, teknologi, sehingga bisa menjustifikasi apakah itu gol atau tidak. Oleh karena itu, dengan adanya wasit tambahan, wasit gawang teman-teman, bisa kita beri kepercayaan kepada wasit gawang bahwa apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh wasit gawang di pertandingan ini itu sudah tepat. Dan ya, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia dengan kamera yang tidak simetris tegak lurus, ya harus tetap mempercayai apa yang sudah dimiliki ataupun diputuskan oleh wasit. Coba teman-teman diskusi sama mantan wasit ataupun wasit aktif. Tanya opininya, tanya pendapatnya, bukan di case David da Silva ini ya, yang secara umum aja. Kalau misalnya kamera tidak simetris, tegak lurus, wasit-wasit itu teman-teman pasti akan hati-hati berkomentar. Tapi di kita-kita kadang
mengklaim sudah paling tahu ya, paling tahu. Dan ini aku kenapa katakan seperti ini, karena ilmu yang aku dapat dari wasit-wasit yang sudah bertugas di lapangan, yang memiliki jam terbang yang luar biasa. Aku bukan katakan gol David da Silva nggak sah, karena aku percaya dengan asisten wasit tambahan, karena dia posisinya lebih dekat, dan wasit tengah pun pasti mengambil keputusan dari apa yang dilakukan oleh wasit tambahan. Tapi esensinya itu tadi teman-teman, kamera tidak tegak lurus, tapi kadang beberapa orang bisa mengatakan itu tegak lurus kameranya, bisa tahu dari kamera yang tidak lurus. Hal tersebut dieliminasi semaksimal mungkin. Ketika ada situasi yang tidak bagus, coba teman-teman lihatlah di Piala Dunia. Tidak ada satu pun momen kameranya tidak simetris. Kalaupun ada kamera yang tidak simetris, teman-teman, ada angle yang lain. Inilah dia ya, salah satunya juga pendukung dari sepak bola Indonesia kita terkait tentang broadcasternya. Oke, kita masuk dari sisi teknis lagi teman-teman. Persib pun dengan 5-4-1 teman-teman mencoba membuat Persebaya lebih banyak bermain ke sektor kiri, ke sektor kanan. Di ruang antar lini dari Persib Bandung dengan 5-4-1 yang mereka terapkan nggak bisa dimasukkan ya, diekspos oleh pemain-pemain Persebaya. Ketika bola tersebut di sektor kiri, sektor kanan teman-teman, wingback kanan, wingback kiri dari Persib Bandung sudah siap untuk men-scanning posisi yang coba dieksploitasi oleh pemain Persebaya Surabaya. Dan apa yang terjadi, nggak bisa begitu banyak pun Persebaya Surabaya memanfaatkan sisi tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja lah dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. For your information lagi, kenapa jarang akhir-akhir ini aku menggunakan grafis taktikal di atas lapangan khususnya membahas Liga 1 Indonesia, karena jadwal antara satu pertandingan dengan pertandingan lainnya rapat, sehingga ketika kita membuat video analyze, videonya itu yang nggak panjang, akan waktu yang untuk ditonton 1-2 hari udah tenggelam video tersebut, karena pertandingan baru akan dimulai. Berbeda kalau misalnya di beberapa waktu yang lalu teman-teman, kan 1 minggu sekali pertandingan Liga 1 Indonesia. Jadi kalau misalnya kita buat video analisis taktik menggunakan grafis, videonya itu akan panjang 1 minggu. Jadi banyak akhirnya penonton pun yang menonton video itu. Nah, ketika kita buat di saat sistem bubble ini dilakukan teman-teman, video 1-2 hari udah pertandingan baru akan muncul, tidak akan dinonton lagi. Oke, itu menjadi salah satu jawaban ya teman-teman. Sama kayak Piala Dunia, kenapa jarang aku membuat video analisis? Karena itu tadi, jadwal yang begitu rapat. Mungkin partai final ataupun semifinal menjadi salah satu opsi untuk kita lakukan pembahasan analisis grafis. Tapi, aku pun bukan menutup mata, bukan menutup telinga untuk tidak membuat grafis taktikal teman-teman. Itu aku sajikan di YouTube Short, video pendek. Coba teman-teman scroll aja di YouTube Short aku. Di situ ada kok video analisis yang key pointnya, langsung poin bener-bener secara singkat aku buat teman-teman apa sih yang hebat dari suatu klub tersebut. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.